Aksi tidak terpuji dilakukan oleh Dwianto, 32 tahun, warga desa Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Ia tega mencabuli anak tirinya, sebut saja Bunga, 12 tahun. Kejadian berawal saat korban ke rumah ibu kandungnya untuk takziah karena saudaranya meninggal. Setelah takziah, korban tidak langsung pulang dan memilih menginap bersama ibu kandungnya yang sekarang sudah menikah dengan pelaku. Saat malam hari, korban tidur bersama ibu kandungnya dan juga pelaku yakni ayah tirinya. Saat keadaan tidur, korban tiba-tiba diraba pada bagian dadanya oleh pelaku. Tidak hanya itu, pelaku juga menempelkan alat vitalnya pada punggung korban. Karena korban merasa tidak nyaman, akhirnya pindah tempat tidur. Keesokannya, korban melaporkan kejadian itu kepada ibu kandungnya. Selanjutnya juga melaporkan kepada ayah kandungnya. Didampingi oleh ayah kandungnya, korban melaporkan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh ayah tirinya ke pihak kepolisian. Tidak berlangsung lama, pelaku Dwianto diamankan Satreskrim di rumahnya. Kronologis kejadian pencabulan pada saat itu anak itu sama bapak hidup bersama bapak asli. Kemudian dia pergi ke takziah ke tetangga ibu kandung. Karena rasa kangen, anaknya tinggal di rumah sama ibu, pengen tinggal. Kemudian pada malam hari tidur bersama dengan bapak tirinya. Bertiga gitu jadi? Jadi tidur bertiga, bapak anak di tengah, bapak samping kanan kiri. Terus yang dilakukan waktu itu kemudian? Pada saat itu bapak merasa ada gairah untuk ke anaknya tiri. Ibunya saat itu sedang tidur dan bapak tiri meraba-raba bagian dada anak, kemudian dia mengeluarkan alat kemaluan bapaknya, ditempelkan di punggung anak tiri. Kejadian dilakukan berapa kali oleh bapak tiri? Kejadian dilakukan baru pertama kali. Terus kasusnya bisa terbongkar gimana? Karena anak tiri tersebut dia pada pagi harinya ngomong ke ibu dan pamannya. Ya, akhirnya ke bapak aslinya itu kemudian? Ya, akhirnya selanjutnya ibu ngomong ke bapak aslinya suruh jemput anaknya. Pada saat tersangka melakukan ini, korban sempat menolak. Untuk korban pada waktu itu setelah ditempel-tempel di punggung, dia lari pindah di depan TV. Kemudian hubungan antara pelaku dengan korban ini sendiri kemudian? Pelaku dengan korban itu antaranya hubungannya anak tiri dan bapak tiri. Korban sendiri masih sekolah kemudian? SMP, ya. Kelas 1? Kelas 1 SMP. Pasal yang dijeratkan kemudian? Pasal 82 ayat 1, pelaku diancam hukuman 5 tahun, maksimal 15 tahun. Ya. Kini pelaku pencabulan yang merupakan ayah tiri korban harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 5-15 tahun. Seperti itu. Yang keras? Saya hilaf rasanya, kan spontan waktu itu. Karena mijet-mijet ya? Iya. Awalnya mijet-mijet, Ya. lalu terlalu itu ya? Anaknya minta dipijitin kan. Terus akhirnya saya hilaf. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.